Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 4 ingin memaparkan hasil observasi kami, yakni hasil penggalian data dari usaha perusahaan rokok Green Tobacco dan ownernya Bapak Ahmad Matubor. Hasil wawancara kami, Bapak Ahmad Matubor ini mendirikan perusahaan rokok Green Tobacco pada tahun 2023 di Kota Pamekasan, Jawa Timur. Dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa usaha ini awalnya merupakan bisnis keluarga kecil-kecilan yang dirintis oleh orang tuanya pada era 2000-an. Setelah mengambil alih bisnis tersebut, Bapak Budi ini melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan usaha agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selanjutnya, menurut beliau, salah satu fokus utama perusahaannya adalah menjaga kualitas tembakau dan seperti yang digunakan. Kami bekerja sama langsung dengan petani lokal untuk memastikan bahan baku terbaik, karena itulah inti dari produk rokok kami. Dia juga menyebutkan bahwa perusahaan menggunakan campuran resep tradisional yang diwariskan turun-temurun untuk menggunakan cita rasa khas. Dalam hal pemasaran, perusahaan rokok Green Tobacco ini mengandalkan distribusi melalui agen-agen kecil di berbagai kota serta memperluas jangkauan melalui teknologi digital. Kami sadar dunia sudah berubah, jadi pemasaran online menjadi salah satu fokus utama kami sekarang. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah persaingan dengan merek besar dan regulasi yang semakin ketat terkait produk tembakau. Meski demikian, beliau menegakkan bahwa perusahaannya selalu berusaha mematuhi aturan pemerintah sekaligus memberikan edukasi kepada konsumen tentang konsumsi yang bertanggung jawab. Hasil observasi kami, berdasarkan observasi pabrik perusahaan rokok Green Tobacco ini memiliki skala menengah dengan sekitar 270 karyawan yang bekerja di berbagai divisi. Proses produksi tampak rapi dan terorganisasi mulai dari pemilihan tembakau hingga pengemasan produk akhir. Perusahaan masih menggunakan teknik tradisional pada beberapa tahap produksi, terutama untuk menjaga cita rasa khas yang menjadi keunggulan mereka. Dari 270 karyawan, terdiri dari 150 orang dari bagian inti pembuatan batang rokok, 50 bagian packing atau memasukkan batang dalam kemasan atau bungkus, 50 bagian nempel pita cukai, dan 10 bagian nyampur bahan baku, 3 bagian logistik, 2 bagian keamanan atau sapam, 3 bagian administrasi, dan 2 bagian mesin. Area kerja karyawan terlihat bersih dengan standar keselamatan kerja yang cukup baik. Juga terdapat program kesejahteraan untuk karyawan seperti pelatihan keterampilan dan fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan perhatian perusahaan terhadap para pekerjanya. Produk rokok bintang alami dijual dalam berbagai varian, mulai dari rokok kretek hingga rokok putih manual. Observasi di pasar menunjukkan bahwa merek ini cukup dikenal di kalangan konsumen lokal, terutama karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan merek-merek besar, namun tetap mempertahankan kualitas. Secara keseluruhan, wawancara dan observasi menunjukkan bahwa perusahaan rokok Green Tobacco berhasil memadukan nilai tradisional dengan pendekatan modern dalam operasionalnya. Meskipun menghadapi tantangan regulasi dan persaingan ketat, perusahaan tetap fokus pada pengembangan produk berkualitas dan memperbaikkan petani serta pekerja lokal. Terkait dengan dampak kenaikan cukai yang bersumber dari kebijakan pemerintah, menurut beliau tidak berdampak secara signifikan terhadap kapasitas produk. Hal ini bisa dilihat dari disabilitas untuk kapasitas produk dengan jumlah permintaan pasar yang mana tersebut masih tetap stabil hingga saat ini. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kuantitatif. Yang pertama, data harga barang. Harga barang tanpa cukai. Pabrik tidak mengedarkan barang tanpa cukai, jadi semua produk yang diedarkan sudah tercukai semua. Namun untuk menghitung harga dasar penghitungan margin, maka perusahaan menetapkan harga sebagai ditempel pita cukai sebesar 5.000 per pak. Tren perubahan harga. Dan perubahan harga dari tahun 2023 sampai tahun 2024 ada selisih sebesar 500. Hal ini disebabkan pada awal tahun 2024 terdapat kenaikan pajak cukai. Harga setelah kebijakan cukai. Adapun berdasarkan hasil observasi yang didapat berdasar sumber dari owner pabrik, maka harga setelah kebijakan cukai atau harga setelah dijatuhkan pita cukai adalah 6.000 per pak. Persentase kenaikan harga tidak cukai. Persentase kenaikan harga akibat kenaikan cukai pabrik menetapkan kebijakan kenaikan 5% dari harga tahun sebelumnya. Namun patokan persentase sebesar 5% tersebut hanya sebatas pada estimasi kenaikan pajak cukai setiap tahunnya, bukan termasuk kenaikan bahan baku produksi. Kedua, data permintaan atau volume pembelian barang oleh konsumen per periode atau bulanan dan tahunan.
volume produksi menyesuaikan dengan permintaan pasar, yang mana dari data yang kami peroleh hanya sebatas data tahun 2023 dan data tahun 2024. Adapun datanya sebagai berikut. Volume produksi tahun 2023. Rata-rata produksi per bulan sebesar 300.000 per pak. Jadi untuk per tahunnya sebesar 3.600.000 pak. Volume produksi pada tahun 2024. Rata-rata produksi pada tahun 2024 sebesar 400.000 per pak. Jadi per tahunnya sebesar 5.400.000 per pak. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga yang disebutkan sebagai kenaikan pajak cukai tidak berpengaruh kepada pembayaran karena dari data tersebut. Meskipun terdapat kenaikan pajak di tahun 2024, karena yang terjadi permintaan semakin bertambah. Hal ini disebabkan kompetitor juga menaikkan harga dan terus konsisten menjaga kualitas produk serta terus meningkatkan proses promosi. Jika sumber data tersebut bersumber dari hasil observasi atau wawancara langsung dengan model JP dan Kominfo yang dilaksanakan pada tanggal 26 November bertempat di pabrik yang berada di Desa Penaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan paparan data permintaan dan ternyata ingatkan sampai kemudian kita seseorang kepada pihak lain dengan tujuan mendapatkan sesuatu, baik itu barang, jasa, informasi atau bantuan. Dalam ekonomi, permintaan mengacu pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada tingkat harga tertentu pada suatu periode waktu. Di sini ada rumus permintaan, yaitu Q sama dengan A dikurangi B kali P. Q sama dengan 400 dikurangi 200 dikali 1000. Q sama dengan 400 dikurangi 1200. Q sama dengan 1000. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen atau penjual untuk dijual pada tingkat harga tertentu pada suatu periode waktu. Dalam konteks ekonomi, penawar mencerminkan kesediaan dan kemampuan produsen untuk memproduksi serta menjual barang atau jasa tersebut. Di sini ada rumus penawaran. P sama dengan A ditambah B kali P. P sama dengan 100 tambah 200 kali 6.000. P sama dengan 100 tambah 1.200. P sama dengan 1.200 kali 100. Di sini ada keterangan di mana di sini ada kurva, bisa teman-teman lihat sendiri di presentasi kita. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data. Berdasarkan analisa di atas, sisi keseimbangan tetap stabil meskipun terjadi kenaikan harga akibat campur tangan pemerintah terkait dengan kenaikan pajak tidak mempengaruhi permintaan. Hal itu dikarenakan kualitas produk tetap terjaga dan semua produk kompetitor atau pesaing juga ikut naik. Studi kasus produk rokok berbeda dengan produk kebutuhan rokok lainnya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.